Fenomena politik baru muncul di tahun 1923 di Eropa. Revolusi rakyat yang menumbangkan monarki di berbagai belahan dunia ternyata tidak cukup untuk mengambil alih kekuasaan. Ternyata tidak sepenuhnya berhasil mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik. Krisis ekonomi di satu sisi dan sosial di sisi yang lain, akibat adanya Perang Dunia Pertama dan masa peralihan kekuasaan itulah yang kemudian dijadikan kesempatan oleh kelompok fasis untuk mengambil alih kekuasaan. Clara Zetkin menjadi orang pertama yang khawatir dengan keberadaan fasisme. Dan dia pula orang yang pertama yang kemudian meneliti tentang kehadiran fasisme pertama kali di Eropa. Laporannya tentang fasisme ini kemudian dibukukan dengan judul buku Melawan Fasisme, Perjuangan dan Jalan Kemenangan. Clara Zetkin merupakan seorang aktivis sosialis, merupakan seorang perempuan sosialis yang lahir di Jerman pada tahun 5 Juli 1857 dan meninggal dunia pada 20 Juni 1933. Di usia muda, sudah aktif dalam gerakan sosialis di Jerman dan tergabung ke dalam Partai Sosial Demokrat Jerman yang akhirnya menjadi oposisi terhadap partainya tersebut karena dianggap telah mengkhianati panji-panji partai itu sendiri karena mendukung Jerman untuk ikut kepada Perang Dunia Pertama kala itu. Zetkin juga ini merupakan seorang intelektual progresif yang menjadi pelopor pendiri Gerakan Perempuan Sosialis Internasional. Hari Perempuan Internasional yang diperingati pada 8 Maret itu merupakan buah dari perjuangan seorang Clara Zetkin dari perjuangan aktivismenya. Nah, Melawan Fasisme ini merupakan buku yang memuat laporan Clara Zetkin di Pleno Akbar Komite Eksekutif Komunis Internasional atau biasa kita kenal dengan sebutan Komiten mengenai pandangannya tentang fasisme yang tengah mencuat kala itu. Di dalam laporannya, Zetkin menyebut fasisme sebagai anak kandung dari kapitalisme. Kemunculannya disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah ketakutan para kapitalis yang melihat gerakan sosialis proletariat ini berada di ambang kemenangan. Kedua, karena krisis ekonomi yang melanda akibat Perang Dunia Pertama yang terjadi seperti yang terjadi di Italia pasca Perang Dunia Pertama. Nah, objek pengamatan Clara Zetkin ini dalam laporannya berpusat pada Italia sebab kemunculan fasisme datang saat Benito Mussolini mengkonsolidasikan gerakan politik fasisme sebagai gerakan kontra dari gerakan Partai Sosial Italia yang mendapatkan momentum kemenangan setelah revolusi Bolshevik berhasil di Rusia. Ketakutan akan terjadinya revolusi yang sama akhirnya membuat Benito Mussolini tahun 1919 saat krisis sosial terjadi kemudian membuat yang namanya Fasci Italiani di Combattimento yang kelak menjadi Partai Fasis Nasional. Mussolini dan partainya inilah yang memperkenalkan fasisme tidak hanya sebagai partai dengan gerakan politik yang real, tetapi juga ideologi. Zetkin secara teoretis dengan landasan komunisme melihat kemunculan fasisme berakar dari pengubahan ekonomi kapitalis dan negara borjuis. Ketika terjadi pemiskinan ekstrim terhadap kelas borjuis, saat krisis kapitalisme terjadi, maka saat itulah mereka menggantungkan harapannya kepada fasisme yang menawarkan kesejahteraan palsu serupa monarki. Zetkin dalam laporannya di tahun 1923 itu memaparkan karakteristik fasisme. Yang pertama, fasisme lahir dari krisisnya kapitalisme akibat perang. Kemudian yang kedua, kebangkitan fasisme disebabkan oleh gagalnya kelas proletariat menyelesaikan masalah sosial ketika kapitalisme mengalami krisis. Ketiga, fasisme cepat populer karena memiliki daya tarik bagi massa, khususnya untuk kelas borjuasi kecil dan menengah, serta kelompok intelektual yang terancam hak-hak dasarnya tidak terpenuhi. Yang keempat, fasisme menjadi suaka politik bagi aktor politik yang tumbang secara sosial dan melarat secara ekonomi. Kelima, ideologi fasisme mengangkat bangsa dan negara di atas semua kontradiksi dan kepentingan kelas. Keenam, menggunakan para demagog anti-kapitalis untuk menghimpun suara massa dari kelas proletariat revolusioner. Ketujuh, membangun militerisme dan membenarkan perang imperialisme. Yang kedelapan, melakukan kekerasan terorganisasi. 9, dan inti gerakan fasisme adalah rasisme serta pengkambing hitaman pihak lain. Saat fasisme menang, demagog yang menyuarakan perjuangan kelas akan ditinggalkan. Nah, fasisme ini memposisikan kaum proletariat sebagai musuh
karena proletariat merupakan kelas sosial yang memperjuangkan hak-hak pekerja. Sementara di saat yang sama, fasisme adalah ideologi yang berlaku sebaliknya. Fasisme menghendaki eksploitasi terhadap kaum pekerja, sehingga sebagai seorang pejuang bagi kaum pekerja, Setkin menganggap tidak ada jalan lain selain melawan fasisme. Setkin memberikan poin penting cara melawan fasisme, yaitu kaum pekerja harus menyiapkan pertahanan diri. Bila perlu melawan teror fasisme dengan kekerasan. Kekerasan bukan dalam bentuk teror individu, melainkan kekerasan sebagai bentuk kekuatan dari perjuangan kelas proletariat yang terorganisasi secara revolusioner. Lalu mempersatukan seluruh organisasi dan kelas pekerja dalam front persatuan, terlepas dari perbedaan politik yang ada di dalamnya. Kemudian memerangi fasisme dalam merebut daya tarik politik dan atensi massa. Memerangi pengaruhnya secara ideologis dan politis, karena fondasi bangunan fasisme dipropagandakan secara ideologis dan juga politik pula. Fasisme akan terus tumbuh kendati partai politik dan kediktatoran yang paling merepresentasikan fasisme seperti Benito Mussolini di Italia, Hitler di Jerman telah lama mangkat dan fasisme tumbang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Setkin yang menyebut bahwa fasisme ini anak kandung kapitalisme, maka fasisme dapat pula menyembuhkan dirinya sendiri seiring berjalannya zaman layaknya kapitalisme itu sendiri. Fasisme akan bermetamorfosis dan beradaptasi dengan berbagai keadaan sesuai dengan para penganutnya. Akan terus ada kelompok yang menggunakan teror secara terorganisasi dalam menjalankan kekuasaan tiran. Dan tugas kita berjuang melawannya dengan cara apapun. Setkin telah memberi kita jalan dengan menyuruhkan front persatuan untuk menghadapi fasisme. Dan kita sisa merealisasikan gagasan itu bila di mana suatu saat nanti fasisme kembali muncul di negara kita. Dan saat itu pula kita harus menjadi Setkin dan melipat gandakannya. Sebab bagi Setkin, perihal fasisme hanya ada satu kata: lawan.